Pemirsa, Anda kembali lagi menyaksikan program One on One bersama saya Fani Imaniar, dan kita akan kembali membahas terkait dengan bagaimana persidangan yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo dan juga sang istri Putri Chandrawati yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Dan kalau kita melihat bagaimana rekam persidangan beberapa minggu belakangan ini, ada beberapa kesaksian yang muncul dari para saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan yang tentunya membuka berbagai macam spektrum baru. Tidak hanya apa saja yang sudah dijabarkan dalam berita acara pemeriksaan dan juga disampaikan oleh para terdakwa dan juga saksi dalam persidangan, tetapi ada hal-hal lain yang tentunya bisa menjadi pertimbangan untuk majelis hakim dalam memutuskan vonis bagi para terdakwa di akhir tahapan persidangan. Dan salah satu kesaksian dari para saksi ahli tersebut yang menjadi salah satu perhatian dari publik adalah dari kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Mustafa, yang sempat juga dihadirkan dalam persidangan dan sedikit membuka sekali lagi perhatian kita semuanya akan seperti apa atau seperti apa kejadian atau motif yang mendasari pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua ini. Ya, selamat malam, selamat hari baik Profesor Mustafa. Selamat malam. Saya panggil Prof aja ya, Prof ya. Prof, kalau misalnya kita lihat dari bagaimana jalannya persidangan, kemudian juga menakar kesaksian yang Prof berikan gitu sebagai salah satu saksi ahli dalam persidangan tersebut. Yang ingin saya tanyakan, yang bikin saya penasaran adalah ketika kita tahu pelecehan, kekerasan atau perkosaan yang terjadi atas Putri Chandrawati di Magelang ini menjadi salah satu alasan yang membuat para terdakwa, khususnya Verdi Sambo ini melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Tapi di situ Prof mengatakan sanksi. Boleh dijelaskan, Prof? Begini, satu penjelasan yang biasa dilakukan oleh ilmuwan harus berdasarkan informasi yang cukup. Tidak cukup hanya berdasarkan satu informasi. Kemudian informasi tadi juga harus konsisten, ya, menyangkut apa yang dialami oleh Putri Chandrawati memang terjadi, tetapi apa dia, nah itu kan kemudian informasinya ada informasi mengatakan mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu satu definisi yang luas sekali rentangnya gitu kan. Menyiuli perempuan yang lewat saja sudah bisa dikategorikan sebagai pelecehan. Kemudian ada lagi istilah yang dipergunakan kekerasan seksual. Berganti ya Prof waktu itu ya. Kemudian dipergunakan lagi perkosaan. Jadi itu juga baru muncul di persidangan. Butuh konsistensi yang mana sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu perlu ada informasi tambahan, saksi misalnya. Dari keterangan saksi-saksi tidak ada yang mendukung pernyataan adanya pelecehan seksual, kekerasan seksual, atau perkosaan. Nah, kalau memang terjadi perkosaan misalnya, penyidik atau polisi yang memperoleh laporan akan meminta adanya visum. Ya, apakah betul terjadi perkosaan? Nah, ini visum juga tidak ada. Bahkan di dalam kesaksian saya mempertanyakan, saya heran seorang jenderal yang pernah berkiprah di Bareskrim kok tidak berusaha memperoleh visum ketika mengajukan klaim aduan tadi ya, pengaduan ada perkosaan. Tapi itu SOP-nya sebenarnya ya Prof ya? Selalu. Jadi kalau ada laporan perkosaan itu polisi meminta visum. Dan Verdi Sambo harusnya tahu ya sebagai salah satu penyidik senior. Tapi memang kadang-kadang polisi itu ada yang proaktif, ada yang tidak. Misalnya di DKI, di Polda Metro pernah dibikin satu kerjasama dengan RCM, ya, membangun namanya The Crisis Center. Jadi kalau ada perempuan melaporkan sebagai korban perkosaan, dikirim langsung ke RCM, jadi tahu harus kemana gitu. Jadi dari RCM kemudian diperiksa, kemudian nanti dari RCM akan memberikan laporan gitu. Jadi sebaiknya di setiap Polres, karena sekarang juga rumah sakit ada di mana-mana gitu, itu dibuat. Jadi biar pelapor ini mempunyai informasi dia harus kemana. Jangan hanya meminta mana visumnya, tapi polisinya harusnya juga ikut
mengantar lah Oke. korban. Berarti ada asumsi di sini, either dari penyidik atau ya katakanlah aparat yang menangani kasus ini tidak melaksanakan SOP-nya, tidak tahu informasi Iya. apa yang harus dilakukan, atau ada kecenderungan atau lagi-lagi ada asumsi kita buruk sangka bahwa memang ini sengaja dibuat sedemikian rupa Ya. untuk menutupi apa yang terjadi sebenarnya, Prof. Karena biasanya begini, secara prosedural laporan mengalami kejahatan itu kan dilaporkan ke Polres atau Polsek setempat. Iya. Peristiwanya di Magelang dilaporkannya ke Bareskrim. Kemudian Harusnya kan di untuk Jogja. perkosaan itu butuh waktu yang relatif pendek bagi dokter untuk mengetahui ada tidaknya tanda-tanda perkosaan. Batasannya ada nggak sih, Prof? Saya Visum lupa, tapi nggak lebih dari 1 hari. Oh, oke. Jadi Tapi harusnya yang pemeriksaan standar. Mm-mm. Tapi kalau pemeriksaan DNA lebih lama lagi. Oh, gitu. oke. Jadi harusnya bisa sebenarnya Harusnya bisa. dilakukan pemeriksaan Betul. DNA tersebut ya, tapi tidak dilakukan atau Tidak tidak dibeberkan. dilakukan. Di berita Kemudian- acara pemeriksaan, Prof juga baca kan? Ya, Tidak ada pemeriksaan DNA. tidak ada informasi tentang selain pernyataan pelecehan seksual, kekerasan Oke. seksual dan seterusnya gitu. Bahkan kalau ada kekerasan seksual kan harusnya ada tanda-tanda Betul. perlukaan atau paling tidak lebam atau kemudian biasanya juga perempuan melakukan perlawanan ada goresan di pelaku. Iya, betul. Kemudian atau baju robek segala macam ini nggak ada informasi itu nggak ada. Tidak ada berita Nggak acara ada. pemeriksaan. Oke, ini yang menjadi salah satu pertanyaan lagi. Tapi Prof, kalau kita bicara mengenai motif seperti itu, ketika laporan dari Putri Chandrawati ini yang menjadi alasan kenapa Verdi Sambo emosi, kemudian akhirnya merencanakan pembunuhan Ya. terhadap Brigadir Joshua. Ya. Tapi kalau kita baca, kalau dari kacamata Prof, dari kacamata kriminologi, secara logika, apakah laporan seperti itu bisa membuat seorang manusia seemosi itu sampai akhirnya merencanakan pembunuhan? Ya. Jadi laporan pelecehan seksual itu yang kemudian mendorong emosi dari Verdi Sambo. Dan tindak lanjut dari pengetahuan tadi tergantung memang dari kepribadian dan juga tergantung dari pengetahuan yang dia miliki. Oke. Ada kalau itu dianggap menodai harga diri, Dari istri. ada suku-suku di Indonesia itu yang kemudian itu menempatkan sebagai keadaan yang serius, gitu. Ya. Kemudian ada yang menuntut harus melakukan pembalasan terhadap orang yang telah menodai harga diri pribadinya maupun keluarganya. Ada Diselesaikan secara adat gitu ya, secara. Jadi memang tuntutan dari adat. Kalau kamu mengalami keadaan-keadaan begini harus melakukan pembalasan. Ya, misalnya kalau di Sulawesi Selatan itu ada namanya Asal Verdi Sambo. Siri Ripaka Siri. Siri Ripaka Siri. Tetapi di dalam menanamkan nilai siri tadi ada juga mekanisme penyelesaian konflik sebelum melakukan pembalasan dendam. Seperti Seperti misalnya kalau sama-sama orang Sulawesi Selatan misalnya, bagi orang yang telah menyebabkan orang lain kehilangan harga diri, itu sadar akan memperoleh pembalasan dendam karena sama-sama belajar nilai Ya, adat itu tentang ya. siri tadi. Nah, dia bisa minta bantuan kepala adat untuk mendamaikan. Oke. Jadi Gitu. ada prosesnya ada ya. mekanisme perdamaian yang sekarang Tidak orang bisa sering main sebut, hakim sendiri. iya, orang sebut sebagai restoratif justice. Tapi sayangnya nilai norma ini memudar ketika struktur pemerintahan daerah itu diseragamkan. Oke. Hukum peradilan adat dihapus. Jadi berganti hukum Indonesia. Berarti hukum nasional yang notabene hukumnya orang barat. Gitu. Oke, kalau tapi dalam hukum orang barat ini yang kita gunakan di Indonesia sendiri kan juga ada prosedurnya, Prof. Main Ya. hakim sendiri tidak Ya. dibenarkan. Ya, jadi paling begini, kalau di dalam konstruksi hukum pidananya akan dicari hal-hal yang meringankan. Gitu. Ini bisa menjadi alasan untuk meringankan Sambo. Zaman Belanda ketika siri murni harus dinilai betul murni, itu kemudian sebagai hal yang meringankan zaman Belanda ini. Oke. Gitu. Tapi kalau sekarang, Prof. Kalau sekarang karena tadi
menganggap Indonesia itu satu ciri, ya, realitas-realitas lokal, realitas-realitas adat itu tidak dipertimbangkan lagi. Oke. Walaupun di dalam KUHP, hakim wajib mempelajari hukum yang hidup di masyarakat. Tapi sering sekali ini nggak menjadi perhatian gitu loh. Nah, yang dilakukan oleh Verdi Sambo itu, Prof. Jadi dari kacamata apa ya, ingin membela harkat dan martabat istrinya secara adat atau secara budaya yang dia anut, atau bisakah emosi tersebut yang muncul yaitu dijadikan alasan untuk membunuh, bisa memperingan dia karena ya lagi emosi ingin membela harkat dan martabat istri? Pembunuhan berencana begitu, Prof? Pembunuhan berencana. Jadi begini, Bisa. ketika dia dibesarkan oleh nilai syiri tadi, itu kemudian difilter ketika dia menjadi polisi. Pendidikan polisi kan mendidik untuk taat hukum nasional, gitu loh. Dan itu dia lakukan sepanjang karir dia sampai dengan terjadi peristiwa itu. Iya. Sehingga ketika dia menghadapi keadaan yang dia anggap sebagai syiri, ternyata dia lebih cenderung menggunakan emosi adatnya daripada emosi rasional sebagai polisinya. Tapi itu common di kalangan warga kita, manusia biasa? Biasanya itu dilakukan oleh, dalam penelitian ya, yang berusia muda. Ya, kalau sudah dewasa ke tua gitu, Jenderal Bintang 2 misalkan? biasanya sudah lebih bisa mengendalikan emosi biasanya. So, what happens? Iya, itu dia. Apa yang terjadi pada Sambo Mungkin sampai? gini, di dalam organisasi polisi, dia menduduki suatu jabatan menyebabkan dia merasa powerful. Oh, karena sudah terbiasa melakukan terbiasa. hal-hal seperti itu. Iya, jadi setiap kali dia melakukan perintah, tidak ada yang berani melawan. Pokoknya apa kata dia selalu akan terjadi. Baik. Kedudukan dia itu yang menyebabkan dia merasa beyond the rule, beyond the law. I can get away from Iya, this. iya. Baik, bicara mengenai jabatan, Prof, ada yang juga ingin saya tanyakan terkait dengan ini begitu banyaknya kesaksian dari katakanlah bawahan Sambo atau mereka yang terseret dalam kasus Sambo ini yang merupakan bawahan dari Irjen Pol Verdi Sambo seperti itu. Tapi jawabannya tahan dulu ya, Prof ya. Oke. Kita akan sambung pemirsa. Program One on One akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami.